Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun dan dimanapun para penonton berada. Perkenalkan, nama saya Alif Rainur Muhammad, NPM 210670630 dari kelas Visualisasi dan Pemodelan Mesin 01. Kali ini akan mempresentasikan laporan singkat mengenai peran dan aplikasi visualisasi pemodelan mesin pada bidang teknik mesin. Yang pertama, munculnya teknologi visualisasi dan pemodelan mesin ini dilatar belakangi yaitu teknologi rekayasa virtual yang mulai dan memainkan peran yang penting dan besar dalam mengintegrasikan teknologi berbasis komputer pada siklus hidup produk. Nah, salah satu teknologi rekayasa virtual tersebut adalah VisMod atau Engineering, Visualization, and Modeling. Kemudian, aplikasi dari teknologi rekayasa virtual ini mostly itu kebanyakan merupakan proses eksperimen atau pembuatan prototipe secara virtual, berarti di dalam dunia virtual atau dalam komputer. Kemudian kita masuk langsung dalam peran visualisasi dan pemodelan mesin dalam bidang teknik mesin. Yang pertama itu adalah mengomunikasikan desain. Nah, antar sesama insinyur ini penting adanya VisMod ini untuk mengomunikasikan desain dari masing-masing mereka. Nah, tidak hanya itu, dengan munculnya visualisasi dan pemodelan mesin ini, ide-ide yang dapat dikomunikasikan itu jauh lebih besar. Nah, tidak hanya kepada sesama insinyur, tapi juga kepada orang-orang yang berkutat di bidang non-teknik. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan incremental. Seperti yang kita tahu, dalam perangkat lunak VisMod itu biasanya kita bisa menambahkan part-part kecil atau part-part yang tidak terlalu signifikan untuk ditambahkan pada desain kita. Nah, dari part-part yang ditambah tersebut, kita bisa melihat apakah hasilnya akan baik atau tambah buruk. Nah, dari situ kita dapat mengembangkan secara bertahap desain kita dan model kita. Kemudian ketiga itu adalah aktualisasi model yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, semua model atau desain yang dibuat melalui komputer atau 3D itu biasanya memiliki model secara dunia nyata yang lebih baik karena jauh lebih presisi dan kualitasnya lebih tinggi. Kemudian selanjutnya itu ada kompatibilitas dan standarisasi desain. Nah, seperti yang kita tahu, dalam menggambar teknik itu ada aturan-aturannya dan standarnya. Nah, biasanya kalau secara internasional itu standar yang dipakai adalah standar ISO dalam menggambar. Dari itu, semua insinyur di seluruh dunia dapat mengerti gambar atau desain antara satu insinyur dan sesamanya. Gitu. Selanjutnya itu, dalam menggunakan visualisasi dan pemodelan mesin ini, kita juga bisa menghemat biaya dan waktu, karena seperti yang kita tahu, visualisasi dan pemodelan mesin ini merupakan desain yang berbasis virtual, secara dunia virtual atau secara dunia maya. Kalau dari itu, kita tidak perlu membuat model fisik untuk melakukan prototyping secara fisik atau melakukan percobaan secara fisik, eksperimennya. Jadi, tidak akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Kemudian selanjutnya adalah kemudahan dalam dokumentasi. Seperti yang kita tahu, dalam membuat desain, pastinya kita akan banyak berkutat dengan hal-hal yang berhubungan dengan dimensi dari desain kita, atau bahan dan material dari desain kita. Nah, dengan adanya software seperti VisMod ini, seperti Inventor, semua itu terdokumentasi secara rapih dalam softwarenya, sehingga kita dapat melihat kapan saja data-data seperti dimensi, bahan, dan material tersebut. Kemudian, yaitu adalah presisi dan kualitas desain. Nah, seperti yang kita tahu, jika kita mendesain menggunakan software 3D modeling, produk dari desain yang kita desain itu biasanya memiliki presisi dan kualitas yang tinggi, karena dihasilkan oleh komputer dan dikendalikan oleh komputer juga melalui CNC atau mesin CNC tersebut. Kemudian ada portabilitas dan duplikasi. Nah, seperti kita tahu, software 3D sekarang sudah bisa berjalan di banyak komputer. Mulai dari spek rendah sampai spek tinggi, semuanya hampir bisa menjalankannya. Jadi itu
merupakan poin portabilitasnya. Kemudian untuk poin duplikasi itu dalam software 3D itu kita bisa melakukan copy paste bagian-bagian yang kita mau, jadi tidak perlu menggambar ulang berkali-kali. Selanjutnya adalah fasilitas dalam proses desain. Nah, maksudnya dari sini adalah kita dapat melihat data-data awal, dimensi awal, bahan-bahan awal kita sebelum kita ubah menjadi desain kita. Jadi misalkan desain kita ada yang rusak atau tidak sesuai dengan keinginan, kita bisa revert ke desain awal kita tersebut menggunakan data-data yang sudah disajikan di awal tadi. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan terdistribusi berbasis pengetahuan. Seperti yang kita tahu dalam Inventor atau software-software 3D modeling lainnya, terdapat library yang luas sekali dan besar sekali yang berasal dari pengetahuan para engineer-engineer, developer dari seluruh dunia. Sehingga para insinyur-insinyur yang misalkan masih belum cukup berpengalaman atau kurang berpengalaman, kita bisa mengambil bahan-bahan yang tersedia di library Inventor tersebut. Nah, bahan-bahan yang ada di library Inventor tersebut juga merupakan hasil pengetahuan dari para insinyur seluruh dunia. Kemudian kita langsung lanjut ke dalam aplikasi dalam bidang teknik mesin. Yang pertama aplikasinya itu adalah tentunya yang pertama ada proses desain model. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita ingin mendesain sesuatu dari nol, tentunya kita akan mendesainnya dulu melalui software 3D modeling, yaitu melalui seperti Inventor atau AutoCAD dan sebagainya. Kemudian dalam software 3D modeling itu beberapa juga ada yang bisa melakukan simulasi model. Jadi seperti bisa diberikan gaya pada modelnya, seperti ada stress testing atau strain testing, shear testing, dan nantinya didapat angka-angka dan data-data dari simulasi tersebut. Nah, data-data dan angka-angka dari simulasi yang telah dilakukan tersebut bisa kita gunakan, bisa kita olah agar kita bisa mengoptimisasi model kita agar selalu bisa bekerja sesuai fungsinya secara baik. Nah, selanjutnya setelah optimisasi model itu, kita juga bisa melakukan prototyping model. Nah, prototyping ini juga kita bisa lakukan melalui secara fisik ataupun secara virtual melalui software 3D tersebut. Kemudian selanjutnya dalam software 3D kita juga bisa melakukan rendering model yang bisa merepresentasikan desain kita seperti apa nanti di dunia nyata, baik secara lighting atau shadow atau secara pencahayaan atau bayangan atau refleksi dan bagaimana tersebut dan sebagainya. Kemudian yang terakhir aplikasinya itu adalah 3D molding menggunakan mesin CNC. Nah, untuk mesin CNC ini sudah tidak asing lagi karena sudah cukup umum dalam dunia modern seperti ini. Mesin CNC ini membuat produk-produk ini berdasarkan kontrol komputer yang sudah diprogram dengan desain kita dari hasil 3D desain kita tadi tersebut. Oke, sekian presentasi mengenai aplikasi dan peran visualisasi dan pemodelan mesin dalam bidang teknik mesin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.